Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, yang mana kita diberikan kesehatan dan mampu melangkahkan kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan kultum. Tak lupa kita ucapkan juga salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita. Dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi sama saya ya. Di sini saya akan sedikit men-share tentang sahabat dunia dan akhirat. Ya, sahabat dunia dan akhirat. Jadi manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang nggak bisa berdiri sendiri, tinggal sendirian, nggak butuh orang lain. Contoh yang paling konkret adalah leluhur kita, Nabi besar Adam alaihissalam, yang dia sudah diberikan kenikmatan tinggal di surga, apa aja ada, tapi tetap ada yang kurang karena nggak ada temannya. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani dia. Jadi manusia itu nggak ada tuh yang bisa hidup sendiri, gitu lah. Pasti butuh orang lain. Jadi nggak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi. Jadi kita lihat aja, ada orang-orang yang di sekeliling kita, orangnya tertutup sendiri, tapi tetap aja ujung-ujungnya dia butuh orang lain, ya kan? Nah, jadi kita ini makhluk sosial yang harus berinteraksi. Hanya saja kepada siapa kita harus sering berinteraksi kan kita, berteman, bersahabat gitu kan. Nah, kalau bicara temennya temen di dunia aja, temen di akhirat nih gitu. Nah, ini gimana nih teman dunia sama teman akhirat? Teman kita ini yang di dunia sampai nggak jadi teman kita di akhirat. Nah, memiliki seorang sahabat yang senantiasa menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kebaikan ya, dan manfaat dan memberikan peringatan kalau kita salah. Nah, itu teman-teman yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Jadi seorang teman atau sahabat yang baik enggak aja memberi manfaat di dunia, tapi memberi manfaat juga di akhirat. Nah, jadi begini, di dalam Al-Quran, teman akrab itu kalau di dunia akrab, di akhirat bisa jadi musuh. Ya, ada itu. Jadi Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67. Saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas tuh ya, di Quran dijelaskan teman akrab pada hari kiamat, yaitu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan permusuhan itu tumbuh dari kasih sayang mereka. Mereka itu, nih siapa nih yang berteman di dunia tapi musuhan di akhirat? Mereka itu sebelumnya di kehidupan dunia bersatu padu dalam kejahatan, dalam kemaksiatan. Dan sebagian dari mereka saling mendorong ke arah kesesatan pada sebagian lainnya. Ya, maka pada hari itu begitu dikumpulin nih di padang mahsyar, ditanya salah satunya,
kamu melakukan ini, kata Allah. Iya, tapi saya disuruh gitu. Nah, yang sana juga, oh enggak, dia aja tuh yang mau gitu. Itu main tunjuk-tunjukkan tuh. Jadi kalau kita berteman, bergaul, terus saling mendukung dalam kegiatan yang kejahatan, katakanlah yang tidak baik, itu nanti pas di akhirat kita main salah-salahan, iya kan? Nah, jadi padahal pas di dunianya dia berkasih sayang, artinya wah teman akrab banget ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa, dia nggak main salah-salahan. Sekarang kalau kita lihat aja di kehidupan sekarang. Kemarin viral wawancara Angelina Sonda, gitu. Dia bilang korupsi nggak sendiri pak, gitu. Cuma sampai di situ aja. Berarti apa? Ada temennya. Nah itulah dia salah satu contoh berteman dalam ketidakbaikan. Setiap apa yang kita perbuat kan ditanya tuh, kamu benar korupsi? Oh iya saya ini disuruh, nggak mungkin saya sendiri, nunjuk pasti gitu, ya kan? Walaupun di dunianya ini ditutup-tutupin sama dia, gitu. Katakanlah misalnya ada satu kumpulan besar yang bisa menguasai sesuatu gitulah, sehingga tiap kejahatan mereka diorganisir sedemikian rupa sehingga jadi nggak ketahuan gitu. Iya di sini di dunia, tapi begitu di akhirat ditanya satu-satu, udah main tunjuk-tunjukkan. Nah kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah teman-teman yang bertakwa ini yang begitu ditanya di akhirat, dia jawab, Fulan bin Fulan, iya bener dia teman saya waktu talim kultuman di Anas misalnya gitu. Nah itu salah satunya, karena dia pertama menganjurkan kebaikan, terus saling menasehati segala macam. Nah itu, jadi di dunia aja mereka saling menyokong satu sama lain. Ini kan interaksi tadi itu ya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain. Ada yang saling menyokong dalam kejahatan, ada yang saling menyokong dalam kebaikan. Nah, hal ini dipertegas oleh Imam Tabrani dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang saling bersahabat di atas maksiat kepada Allah di dunia, di hari kiamat akan saling bermusuhan satu sama lain dan saling berlepas diri, kecuali mereka yang saling bersahabat di atas takwa kepada Allah. Kejadiannya sama iblis waktu ditanya sama Allah pada hari kiamat nanti ditanya, bener lu nyuruh nih orang-orang ini untuk bermaksiat kepada aku gitu, untuk menduakan aku? Kata iblis, enggak, dia aja yang mau, saya cuman iniin aja, istilahnya ngipasin doang gitu, dia aja yang mau. Nah itu kejadian, dan itu ada dalam Al-Quran gitu. Saya lupa suratnya, ada ayatnya, tapi saya pernah baca seperti itu. Jadi teman-teman yang bermufakat, bersahabat dalam kejahatan, di akhiratnya saling bermusuhan. Dia saling, enggak kok, dia aja yang mau gitu, enggak, dia tuh yang nyuruh saya, terus gitu, main tunjuk-tunjukkan sama. Nah terus bagaimana dengan teman-teman yang bertakwa itu Pak? Teman-teman yang bertakwa itu teman-teman yang baik yang saling mencari di surga. Lewat hisab, timbangan masuk surga. Ada yang begitu dibangkitkan langsung jalan tol masuk surga. Orang-orang terdahulu, ya kan? Terdahulu beriman terus masuk surga. Di surga kumpul dia tuh, ya misalnya Pak Rohmat kumpul sama saya, sama apa ini sama bapak-bapak semuanya, kita cari, kemana tuh Pak Yul nggak kelihatan misalnya gitu. Cari gitu. Nggak taunya dia lagi di pojok aja lagi makan buah-buahan surgaan gitu. Oh ada gitu kan. Cari lagi. Gue nggak ngeliat Pak Tatang nih, ya kan? Nggak seru kalau nggak ada dia. Cari. Ada lagi ngobrol sama bidadari kan gitu kan? Ya kan? Iya nggak? Gitu. Gitu kan? Gitu satu lagi dicari nih siapa nih? Kok nggak ada dia? Nah gitu. Jadi
Jadi diriwayatkan bahwa apabila penghuni surga telah masuk dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat yang selalu bersama mereka dahulu di dunia. Nih kita bareng-bareng ta'lim kayak begini. Maka bertanyalah mereka tentang sahabat-sahabat itu kepada Allah. Salah satu nikmat yang sangat kita kepingin adalah melihat wajahnya Allah. Dan itu kalau takwa kita tingkat yang paling tinggi, itu akan ketemu. Bahkan kita bisa ngobrol nih, ya kan? Kita bertanya sama Allah, di mana teman saya si Anu, gitu kan? Anu bin Anu, gitu kan? Nah, inilah persahabatan sejati, persahabatan yang karena Allah. Kan ada tuh, aku mencintaimu karena Allah, mau bermusuhan denganmu karena Allah, ya kan? Marah karena Allah, senang, sayang karena Allah. Karena apa? Nah, teman sejati atau sahabat sejati itu berteman karena Allah, itulah yang sejati. Ya, begitu ada yang salah ditegur, lu jangan begitu loh, katanya. Ini nggak bener loh, lu bertentangan loh sama Al-Quran, sama hadis, sama hukum-hukum berlaku misalnya. Jangan. Nah itu teman yang bener. Tapi kalau teman yang kagak bener, begitu dia melenceng dikit, kipasin terus gitu. Nah itu makin lama makin jauh gitu. Nyeretnya udah susah. Nah, jadi udah ketahuan tuh teman-teman di sorga nih, gitu. Siapa nih teman-teman yang saling mengingatkan, teman-teman yang begini kumpul riung begini nih, ya. Jadi alangkah bahagianya ketika sahabat kita bisa memberi syafaat di akhirat. Seperti hadis di bawah ini, ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama dengan kami, puasa bersama dengan kami, dan berjuang bersama dengan kami. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarah. Ya kan? Hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Artinya apa? Itu kita tanya, ya Allah, aku nggak ketemu nih, ya kan? Sama si Fulan. Oh, nggak ada di surga, nggak cari di neraka. Tarik. Gitu. Jadi kita, benar kata Pak Rahmat kemarin, teman-teman itu yang baik bisa memberikan syafaat. Ya, nah, ada lagi satu kisah lagi di dalam Al-Quran, bukan kisah sih. Jadi keadaan ketika di surga, ketika kita saling mencari, terus kan kata Allah bilang tadi, pergi ke neraka, cari itu temen lu, ya kan? Nah, jadi ada kisah penghuni surga kerap diceritakan dalam Al-Quran. Beragam kisah disampaikan melalui firman-Nya akan menjadi hikmah. Sebagai hamba yang disucikan, mereka saling bercakap-cakap satu antara lain. Dalam surat As-Saffat dari ayat 50 sampai 51, mereka terjemahannya seperti ini. Maka sebagian mereka menemui sebagian yang lain sambil saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku didahulu pernah mempunyai seorang teman. Nah, punya temen nih, ya kan? Namanya Pak Chandra, gitu ya kan? Nah, warga surga ini mengisah jika dia pernah menemui seorang, dia bertanya dengan kalimat yang dikutip Al-Quran, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kiamat? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Itu di surat As-Saffat ayat 52 sampai 53-nya. Ya kan? Dilanjut dengan ayat 54-55-nya. Setelah menceritakan pengalaman berbincang dengan seorang teman di dunia kepada sahabatnya di surga, dia pun berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya, lalu melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Fulan bin Fulan gak ketemu nih di sorga nih. Terus kata Allah, berangkat ke neraka, cari itu teman. Nah, di sini jelasin nih di surat As-Saffat 54-55. Jadi kemarin tuh begitu kita lihat, si itu nggak ada. Nah, kita tuh kayak ada screening gitu, Pak. Bisa lihat, kok dia ada di situ tuh? Gitu, ada di neraka tuh. Nah, terus akhirnya gimana ya? Yuk kita sambangin yuk, gitu. Nah, sahabatnya itu menerima ajakan tersebut. Mereka pun meninjaunya ke neraka.
Sesampai di neraka mereka melihat berada di tengah-tengah api yang sedang menyala-nyala. Itu temennya tuh di tengah api yang menyala-nyala. Mereka berdua keluar dari surga untuk pergi ke neraka. Mereka hendak menyaksikan langsung apa yang sedang dialami temannya sama di dunia itu karena tidak mempercayai hari berbangkit. Kita udah di sorga bisa nyebrang ke neraka, Pak, tanpa kena itu yang namanya api neraka segala macam, panasnya, baunya. Cuman buat nengokin temennya yang ada di neraka, yang lagi diseksa gara-gara dia nggak percaya sama hari berbangkit. Jadi hati-hati, Pak, kiamat jelas. Kita hidup kan, ayatnya adalah siapa yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati, ya kan? Terus ada ayat-ayat tentang yang mati dibangkitkan. Nah, zaman Rasul dulu karena kepercayaannya agak-agak berbeda, dia bilang, masa sih udah jadi tanah terus dibangkitin lagi. Nah, terus dia nggak percaya. Sekarang saya tanya, ada nggak orang-orang yang nggak percaya sama hari akhirat saat ini? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena dia nggak mengkaji Quran, Pak. Quran itu dijadiin pajangan, dijadiin buat sumpah kalau lagi terima jabatan, tapi nggak dimaknai. Sementara kita tahu, kita paham, Quran itu menjadi juklaknya manusia, petunjuk, manual, user manual, ya kan, guidance-nya. Kalau kita percaya Quran itu adalah guidance kita, maka apa yang diberitakan oleh Al-Quran jangan sekali-sekali kita nggak percaya. Masalahnya satu, begitu kita baca sekali, ada yang kagak nyampe, gitu kan? Maksudnya apa nih Quran? Nah, ketika kita bertemu seperti itu, carilah majelis-majelis yang menjelaskan itu, literatur yang menjelaskan itu, supaya apa? Itu benar-benar kita meneladani sifat Rasulullah, ya kan? Yang mana akhlaknya itu adalah Quran, gitu. Kita sekarang percaya nggak? Misalnya kita Islam, oke, Allah Tuhan kita, Rasul kita Muhammad, saya percaya, ya kan? Tapi kita nggak ikutin tuh cara hidup dia. Lo percaya doang lo, kan gitu kan? Mana buktinya Anda percaya, gitu kan? Gitu. Kita ikutin tuh. Jadi bertepatan dengan semalam ya, malam Nuzulul Quran, ya, kita memperingati bahwasanya Quran itu diturunkan di bulan mulia ini, di malam yang mulia. Gunanya apa? Quran itu diturunkan, yaitu buat jadi guidance. Ketika kita coba-coba nggak pakai itu sebagai guidance, kita akan melenceng, gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya teruskan. Karena nggak percaya hari berbangkit, maka temannya masuk neraka, ya kan? Mereka kemudian menemukan temannya itu. Dia berkata, demi Allah engkau hampir saja mencelakakanku, dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret neraka. Ini Quran surat As-Saff ayat 56-57. Jadi waktu kita nih ada dua orang di surga nih jenguk temannya di neraka, dia ngelihat, bagus gua nggak ikutin dia lagi di dunia. Kalau gue ikutin dia, masuk gue bareng sama dia nih, kan gitu, ya kan? Dia ngelihat temannya disiksa. Jadi jika kita perhatikan, ungkapan selamat dari bahaya api neraka itu sepenuhnya rahmat dari Allah, ya kan? Jadi dijelaskan semalam, rahmatnya kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi dapatnya rahmat bagaimana caranya, gitu loh? Ya itu, kita beriman, ya kan? Kita bertakwa pada Allah. Nah itu caranya, gitu loh. Nah, keimanan itu sendiri pada hakikatnya hanya ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Namun keputusan tetap berada dalam genggaman Allah. Tetap keputusan ada pada genggaman Allah. Kita hanya berikhtiar dengan keimanan kita. Nah, berikhtiar dengan keimanan kita aja, menunggu rahmatnya Allah buat kita masuk ke sorga. Nah, kalau apalagi kita nggak pakai tuh ikhtiar dengan keimanan kita, hidup seenaknya, nggak ada aturannya, nah jauh tuh dari rahmat Allah. Bagaimana kita mau dapat rahmat Allah untuk masuk sorga? Jadi
Di sini juga dijelaskan bahwasanya ada satu waktu di mana penghuni surga itu bisa melihat temannya. Terus apa yang dia bilang? Bagus, gue nggak ngikutin lu. Kalau ngikutin lu masuk neraka gue. Ada lagi di surat Al-A'raf ayatnya 44-45. Jadi terdapat satu waktu di mana penghuni surga dan neraka bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol, Pak. Hari ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan berserulah penghuni surga kepada penghuni neraka, kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami dengan sebenarnya. Gue udah dapat janji Allah nih, gue udah masuk surga nih, ya kan? Teman-teman tadi yang lagi nengok. Maka sudahkah kamu mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu dengan sebenarnya? Ditanya, kayak ngeledek gitu. Gue udah masuk surga ya, janji Allah benar kan? Berbuat baik di dunia, ya kan? Masuk surga. Lo nggak ngikutin amar ma'ruf nahi munkar, udah istilahnya nggak ngikutin perintahnya Allah, masuk neraka, ya kan? Ditanya, udah dapat belum janji Allah? Allah kan berjanji di Quran, siapa yang ngikutin dia masuk surga, siapa yang melakukan larangan dia akan masuk neraka. Udah jelas itu, banyak ayat-ayatnya surat. Nah, si penduduk neraka itu menjawab, ditanya, udah dapat janji Allah kepadamu? Iya, saya udah dapat. Maka berserulah seorang di antara mereka bahwasanya laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang zalim. Yaitu siapa orang-orang yang zalim itu? Orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Hati-hati ini, Pak. Ketika kita mau beribadah disusahin, entah itu dengan cara apapun, ya. Hati-hati, Pak, nih ayatnya bener. Ya. Jadi orang di neraka itu ditanya sama temennya yang di sorga, ngapa lu masuk neraka? Iya nih, gua gara-gara di dunia menginginkan jalan yang menuju jalan Allah bengkok. Ada orang mau sholat, ngapain sholat, masih lama bos. Padahal mau ke masjid nih, mau sholat awal waktu, ntar aja sholat kan, wah Allah itu kan maha pemurah, gitu kan dia bilang. Udah ngapain lu sekarang, ntar aja, masih lama waktunya, gitu. Jelas zuhur ya, jam 12, ntar aja setengah 2, gitu. Nah itu salah satunya tuh. Orang mau sedekah, ya kan? Begitu dia mau sedekah, ngapain sedekah sama itu dia tuh? Lihat aja badannya masih seger, ya kan? Tahu nggak Pak di Quran, di Al-Hadid sama di An-Nisa kalau nggak salah, ayat 36. Orang-orang sombong itu adalah orang-orang yang menyuruh orang berbuat kikir. Dia kikir dan menyuruh orang-orang berbuat kikir. Tuh masuk orang-orang sombong. Ya, di Quran jelas tuh. Mari kita coba deh, itu namanya Quran guidance book kita buka, kita bongkar gitu. Di surat Al-Hadid kalau nggak salah, satunya di An-Nisa nggak salah. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena udahlah kita kikir nyuruh orang lain kikir. Hati-hati, pertama dicap orang sombong, kedua nih orang-orang yang menginginkan jalan Allah itu bengkok. So, ketika kita udah tahu seperti ini, apa yang kita lakukan? Misalnya dulu lagi muda kita bandel, kita sering ngomporin orang buat ngaco gitu. Sekarang banyak-banyak istighfar ya. Babnya istighfar udah dijelasin Pak Luli, ya. Nah, jadi tadi pertama adalah teman yang baik itu teman yang nolong di akhirat. Teman baik di dunia belum tentu jadi teman baik di akhirat. Teman baik di dunia dalam hal apa? Kalau dalam kejahatan, begitu di akhirat dia gontok-gontokan, dia tunjuk-tunjukkan. Tapi teman yang baik di dunia, begitu di akhirat dia cari-carian. Ya kan? Nah, nggak hanya nyari, dia jenguk temannya. Misalnya ada yang masuk neraka, ya kan? Dia bisa ngobrol.
Pertanyaannya adalah, itu temennya kesian amat punya temen di surga kagak bisa nolong dia di akhirat. Jawabannya ini Pak, sahabat sejati dapat mengeluarkan temannya di neraka. Jadi ada hadisnya, ya, penghuni surga sering mencari kawan di dunia, ya. Terus hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, pergilah ke neraka lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarah. Sama-sama muslim nih, ya kan? Cuman dia banyakan ngaconya timbangan benernya. Nah, kita sebagai orang-orang teman baik dia, misalnya di akhirat kita masuk surga, cari nggak ada, ketemu di neraka, tarik Pak. Jadi intinya apa? Teman itu bisa memberikan syafaat. Memang syafaat itu hak prerogatifnya Allah. Tapi dia bisa dititipkan oleh kemana aja, ke kita, ke orang tua, ke anak yang ahlul Quran, bisa Pak. Ke Rasulullah, iya. Tapi sejatinya hak prerogatif itu milik Allah. Ya kan? Syafaat itu milik Allah. Diterserah mau kasih ke bapak, ke anak, ke Rasulullah, ke pemimpin yang adil, semua bisa. Ke teman yang baik pun bisa, gitu. Jadi untuk mencari sahabat janganlah berdasarkan kepentingan yang sesaat, tetapi demi kemaslahatan bersama yang abadi. Maslahat di dunia terlebih maslahat dan manfaat di akhirat. Rasulullah pernah bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu, berkata, perumpamaan kawan yang baik dan yang jelek bagaikan pembawa minyak wangi dengan peniup api tukang besi, ya kan? Maka yang membawa misik ada kalanya memberimu atau engkau membeli padanya atau mendapat bau harum daripadanya. Adapun peniup api tukang besi jika tidak membakar bajumu atau engkau mendapat bau yang busuk daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berteman sama tukang minyak wangi dapat wanginya. Berteman sama pandai besi dapat tuh abunya, panasnya. Singkatnya begitu, ya kan? Kesian ya. Jadi cerdaslah kita berteman dengan siapa itu. Kemarin Pak Tatang pernah bilang, Anda berkumpul dengan siapa, itu yang akan membawa Anda menuju kebaikan di akhirat nanti. Benar 100% Pak. Imam Syafi'i berkata, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah kau lepaskan. Karena mencari teman baik itu tuh susah, tapi melepaskannya sangat mudah sekali. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang nggak bosan, ayo dong ke masjid, ikut taklim, ikut sholat jamaah. Kita jangan kesel sama dia, justru kita tegrep orang begitu. Ya kan? Kenapa? Karena dia yang akan bisa nolong kita. Mana tahu dia yang menolong kita atau kita yang nolong dia, nggak ada pernah tahu. Karena tingkatan keimanan seseorang beda-beda, amalnya beda-beda, rahmat Allah pun kepada setiap orang beda-beda. Jadi tolong Pak, cari teman yang ngajak ke majelis ilmu, ngajak kebaikan, bersama-sama mengerjakan kebaikan, selalu berpesan-pesan yang baik. Jadi banyak jenis teman, ya kan? Banyak jenis teman, teman main, teman mancing, teman kongko, banyak, ya kan? Namun itu semua akan berpisah pada garis kematian, dan masing-masing hanya akan membawa amalnya sendiri. Ya Pak, teman main pingpong, teman mancing, ya kan? Teman sih, tapi begitu wafat selesai sampai di situ, gitu ya. Tapi kalau teman dalam beramal, teman-teman dalam bertausiah dan dalam menjalankan kebaikan, nyambung terus Pak sampai akhirat nanti. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya. Intinya adalah
ayo kita pilih teman-teman yang baik dari sekarang. Kenapa? Karena tidak hanya kita bisa dicariin di akhirat nanti, tapi kita bisa diambil kalau misalnya masuk neraka. Ya, kira-kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyain, tambahin? Silakan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara soal hari akhir, sekarang kita meninggal nih, hari akhir. Itu kita di mana? Alam barzah, Pak. Di alam barzah, alam penantian. Penantian ya. Yeah. Kedua, tadi Pak Hato katakan teman yang baik, teman yang ya dapat memberikan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Betul. Ya, kalau misalnya kita ternyata kita mencari kayu ini subuh, suatu saat salah satu kita nggak ada, sahabat itu mana ya? Sahabat yang baik ya. Iya. Nah, gitu di hari akhir nanti ternyata ada sahabat atau orang yang kita cintai, kenapa kita kemana? Atau misalnya orang tua. Iya. Jadi katakan mereka yang tidak percaya akhir, katakanlah semacam kafir. Iya. Nah, apa kita bisa membantu? Seperti yang dijelaskan Ustaz Wahyu, ya kan? Siapa yang bisa masuk neraka dan surga itu rahmatnya Allah. Siapa yang kita mau menggapai rahmatnya Allah, caranya adalah ya apa yang diperintahkan kita jalanin, dilarang kita jauhin. Satu, dengan keimanan yang kuat. Kedua, ini kalau saya melihat hadis ini itu untuk orang-orang yang muslim nih Pak, ya kan? Sama-sama di dunia, tapi beda pergaulannya, ya kan? Untuk orang yang tidak percaya hari akhir, ya kan? Tentunya masuk neraka, kan gitu kan? Tadi kan hadis ngomong gitu. Tapi kalau misalnya ada yang emang katakanlah seperti ada keluarga kita yang kayak pamannya Rasulullah, ya kan? Nah, kita bisa curhat sama Allah, ya Allah, ya kan? Kan ada hadisnya nih, ya Allah, itu baik di dunia begini. Walaupun dia ada keimanan sebiji zarah pun dia akan bisa ditarik. Poinnya satu, ketika dia punya keimanan walaupun hanya sebiji zarah, itu bisa diambil, Pak. Nah, Bapak bisa berpikir sendiri. Tentunya keimanan asal sebiji zarah itu minimal Islam KTP dah, gitu lah. Tapi kalau untuk yang katakanlah orang tua kita yang udah yang katakanlah belum muslim gitu ya, kita bisa curhat mau ya Allah, ini orang tua baik banget. Karena gini Pak, doa orang tua, pendidikan dia dari mendidik kita dari bayi sampai gede, sehingga kita bisa memilih jalan yang benar. Pastikan ada effortnya, kan gitu. Mudah-mudahan itu menjadi alasan Allah mau ngampuni dia. Paham ya Pak? Kan gini, seperti kita tahu banyak orang yang non muslim tapi baik, ya, baiknya minta ampun di dunia, tapi dia nggak bisa masuk. Karena apa? Ilustrasinya ya orang sekolah kedokteran tapi nggak pernah daftar, walaupun dia pinter tetap aja nggak bisa jadi dokter. Kenapa nggak bisa di wisuda? Karena nggak terdaftar. Daftarnya gimana? Kalau misalnya iman dinyatakan iman, daftarnya gimana? Ya baca syahadat kan gitu. Itu kok udah garis bawah. Nah sekarang Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di Quran itu sudah jelas dijelaskan Pak ya, confirm, ya kan? Kalau emang nggak percaya Allah gini-gini, udah tempatnya di sono. Tapi masih adakah kemungkinan? Ya kita berdoa aja, ya kan? Mau Allah yang Maha Tahu, curhat aja mau Allah, kata Ustadz Wahyu kan begitu, curhat aja mau ya Allah. Aku dididik sampai tahu kayak begini gitu ya. Terus kan banyak tuh ya mubalik yang mualaf, dia kepingin orang tuanya ngikutin dia. Salah satunya Ustadz Felix Shaw. Tiap hari dia berdoa,
ketika orang tuanya atau saudara-saudara yang masih hidup, masih ada kesempatan gitu kan. Doanya adalah kita memintakan dia untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau udah wafat, ya hidayah itu kan udah harus dari dia tuh yang kita doain. Nah, kalau udah gitu ya udah kita berdoa aja, walaupun kita tahu oh doa lu kagak nyampe, ya Allah Maha tahu lah. Gitu. Kalau saya begitu Pak, melihatnya adalah ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang tua yang mendidik kita punya effort seperti itu, gitu kan. Begitu dia ada di neraka, gitu kan. Walaupun dia ada keimanan sebiji zarah pun kita bisa ambil. Intinya pertama untuk orang-orang Muslim dulu Pak. Kita sama-sama nih Islam, ya kan. Tapi yang satu mabal kemana, yang satu, yang lainnya sering taklim dan sering ini. Nah, itu masih bisa Pak ditolong. Gitu, kira-kira gitu. Lagi Pak? Kalau saya baca di At-Taubah. Taubah. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Artinya Rasulullah itu berdoa mereka mohon ampunan ataupun tidak bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Artinya 70 kali ada yang banyak. Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul. Jadi jelas Pak? Ya. Jadi jelas. Berdasarkan ayat ini udah. Walaupun kamu berdoa sebanyak 70 kali, sebanyak kali, tapi ya tetap kita berdoa. Cakep. 6 semester untuk urusan takdir. Iya. Jadi kita kan pasti punya harapan ya, walaupun wallahu alam ya. Ya benar, karena suratnya jelas, ayatnya jelas, At-Taubah tadi. Jangan kata kita siapa Pak? Lah Rasulullah aja mintain ampun buat dia. Iya. Misalnya bukan pamannya dah gitu. Umatnya gitu. Kan kita pernah dengar tuh Rasulullah sujud terus. Ditanya, ya Rasulullah, bangun. Kenapa sujud terus kata Allah? Ada umatku yang masih ada di dalam neraka gitu. Lagi dicuci. Kubah cuci, ya kan, sampai bersih. Ya, oke. Yang banyak yang paling enggak ada amalnya sedikit dah keluarin, cas. Kan gitu. Rasulullah sampai kayak gitu memohonkan supaya umat dia dikeluarin. Umat dia Pak, umat yang lain nggak tahu dah kan gitu. Tapi itu dia tadi suratnya jelas, ayatnya jelas. Jangan kata kita, Rasulullah aja mohonkan ampun kagak diampunin itu. Karena apa? Karena dia udah istilahnya nggak percaya sama hari berbangkit, nggak percaya, nggak punya keimanan lah, katakanlah seperti itu. Tapi terus terang aja kita curhat aja ya Allah, orang tua kita, paman kita masih pasti ya balik lagi ntar Allah yang punya ini. Kan kita masuk neraka mau masuk surga juga kan rahmatnya Allah gitu, nggak bisa maksa. Kita tuh cuman satu Pak, memantaskan diri. Pantas nggak lo gue masukin ke surga, kan gitu. Caranya gimana memantaskan diri? Ikutin itu yang ada di Quran. Quran gue pusing. Lu ikutin Rasulullah tuh, role model. Kan gitu. Kan gitu. Jangan cari yang lain-lain, udah ada. Kita tuh lengkap, gampang Pak istilahnya kata kalau mau. Tinggal mau aja. Juklaknya jelas. Contoh hidupnya ada. Ya kan? Dari Rasulullah, kawan-kawannya semua jelas Pak. Jadi apa yang mau kita cari yang aneh-aneh? Nggak ada, ikutin aja, maksud saya begitu. Hubungan batin antara anak sama ibu mau bagaimana juga nggak bakalan bisa pisahin, kan gitu. Walaupun ya mohon maaf dia nggak sejalur sama kita gitu loh. Tapi hubungan batin itu nggak bisa dipisahin. Itu emang udah kecanggihannya Allah gitu loh. Allah menciptakan itu gitu loh.
Sampai pada satu kasus dulu ada istilahnya bayi ketuker, ya kan? Bagaimana caranya nih, ada bayi di rumah sakit ketuker. Ada satu bayi yang diperbutin sama dua ibu-ibu gitu. Yang pada akhirnya dari air susunya bisa ketahuan, ya kan? Siapa yang kenyang, nah itu ditumanya, kan gitu. Begitu disusul. Bahkan penduduk surga keluar ke neraka cuman buat bilang, bagus gua gak ikutin dia nih. Aduh, gak enak banget kan digituin, ya kan? Dikasih privilege itu mau lo gitu. Keluar penduduk, cari temen lo gitu. Dan begitu udah keluar nari, dia doa, ada keimanan biji sara, ambil, coba. Bisa, Pak. Iya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak begini, saya punya teman. Iya. Memang orang muslim ya. Iya. Nah, dia tuh suka begini ke saya, Pak Chandra kalau misalnya ada sesuatu apa aja, Pak Chandra tolong saya doakan gitu kan. Pak Chandra kan nanti mau sholat Jumat ya, saya doakan gitu kan. Terus kalau misalnya bulan Ramadan, Pak Chandra nanti kalau suka tarawih ya, tolong saya doakan. Saya mau jawab, wah nggak bisa Bapak, doa Bapak, saya bisa memberikan doa ke Bapak kapan terkabul kan, nggak akan bisa ngomong gitu. Ya. Tapi kalau saya lihat sifat-sifatnya dia misalnya dia kan punya pabrik baru, dia resmikan, dia bilang sama saya, karena tolong cari haji, itu saya minta untuk pembukaan pabrik ini, dia nggak pakai apa? Nggak pakai pendeta, nggak pakai ritualnya dia gitu misalnya. Ritualnya saya, Iya. kemudian saya undang lah dari situ di tempat itu ada yang haji yang bisa. Kebetulan juga pegawai seluruh pabrik itu juga nggak ada yang non muslim. Oke. Baik. Ketiga, kalau bulan puasa ini sebelum ada pandemi, dia undang buka puasa. Undang pegawainya kita itu katanya apa buka bersama. Iya. Buka bersama, tolong salah kan ambil kan, mau tarawih juga silakan. Ada tempatnya, ada tempatnya. Dia doa tempatnya. Dia kalau itu kan udah sehari. Iya. Iya. Nah, yang saya lucu gitu, lucu ya. Dia tuh selalu minta doa gitu. Oh. Minta doa gitu. Oke. Dia aja. Oke. Saya kan Pak, karena pacarnya kan sahabat saya tahu. Baik. Tolong kan doakan. Iya. Tanggepin. Jadi gini Pak, kalau orang itu masih hidup, Bapak jangan bilang, Pak tolong Bapak kan mau sholat Jumat, doain saya ya. Insya Allah saya doain. Nah itu yang paling benar. Kenapa Pak Chandra ya? Kalau ada kita ketemu orang-orang seperti itu Pak Chandra, itu orang-orang yang di tepian. Jadi di pinggir. Ini agama dia, ini Islam. Nih, dia di pinggir Pak. Dia orang-orang yang di persimpangan. Dalam hati kecilnya mengaku Islam itu baik, tapi di lain sisi lagi dia bingung gitu. Banyak yang dia pikirin. Doa kita yang bisa menyeret dia untuk masuk ke Islam. Jadi kalau ketemu lagi orang yang kayak begini, tolong doain dia dapat hidayah. Kita bisa tahu kan berapa pengusaha-pengusaha yang non muslim dapat hidayah karena pertemanan dia, karena melihat karyawannya yang kok karyawan gue jadi baik, tenang begini. Iya. Saya mendengar penuturan Bapak tadi itu mengisahkan dia itu udah condongnya ke kita, gitu lah, ya. Bagaimana dia mau ngambil Islam sebagai agamanya kalau condong aja enggak? Itu udah condong tadi, gitu lah. Iya,
Orang yang sering berbaik, bikin sholat raweh, tolong doain, dia tuh di dalam hati kecilnya dia pasti udah mengakui bahwa lo tuh bener bos, Islam itu. Gue tinggal nunggu gongnya doang. Nah, kalau dulu Yusuf Hamka nanya sama Buya Hamka, Buya saya pengen masuk Islam, ditinggalin tuh acara dia. Sekarang kenapa? Yang kayak begini mesti diduluin tuh. Dia nungguin gong, kita sediain gongnya gitu, kita doain terus sampai dimasuk. Insya Allah Pak. Kalau ketemu yang begitu lagi, jangan dientar-entarin Pak, grab terus gitu. Kenapa? Ya dia tuh udah mau, istilahnya hidayah itu udah digetarkan di hati kecilnya dia. Cuman gue pergi mana ya keluarga gue ntar gitu. Kan kita tahu ya, orang mualaf tuh biasanya ada yang dimusuhin keluarga, yang dibuang, ada yang apa gitu lah. Ya, banyak kisah-kisahnya. Nah itu. Jadi teman yang baik, ini Pak Chandra termasuk, insya Allah nih kita semua orang-orang teman-teman yang sahabat yang baik, gitu ya. Itu doain Pak, orang yang kayak begitu, yang di tepian, yang udah di pinggiran gitu, kita tarik gitu, sini lah, duduk sini, ayo, ini agama yang benar gitu. Nah, karena jelas di dalam Al-Quran, inna dinna indallahi Islam. Yang paling aku ridhoi agama ya Islam, udah kelar. Pun kata orang Sunda bilang titik. Iya. Dia bersyukur dengan deraan yang dia alami, dia malah makin dekat sama Allah. Kalau nggak salah ada lagi bos Mas Pion apa yang Muslim juga gara-gara anaknya. Jadi anaknya di sekolahnya di Australia bengal banget gitu loh. Sampai suatu saat dia pusing, ya kan, gimana nih caranya nih anak nih supaya jadi anak baik gitu kan. Terus dia nggak denger beritanya, istilahnya nggak ngabarin, begitu telepon rapi pakaiannya, ngomongnya santun, bingung bapaknya. Berangkatlah dia ke tempat sekolah anaknya. Dia tanya, tadinya tuh anak gua nggak mau sekolah, pokoknya gua mau main terus gitu. Aduh itu banyak. Begitu dia lihat, lu kenapa bos? Gue bilang, ayah saya udah Islam. Kan diberikan kebebasan tuh sama bapaknya, lu mau Islam kayak mau Kristen kayak mau Konghucu terserah. Tapi kalau udah lu pegang yang bener kan gitu kan. Nah, anaknya yang tadi bengal banget jadi santun, jadi tepat waktu dan segala macam, disiplin gitu. Terus ngomongnya juga baik terus, ngajakin yang baik-baik gitu. Bapaknya bingung, ini Islam yang bikin lo begini? Iya Pak, akhirnya masuk Islam. Dia ngeliat ahlak anaknya gitu. Salah satu bos, kalau nggak salah bos Mas Pion apa bos apa saya lupa. Jadi kita bisa lihat contohnya nih yang lagi hype ya, pesepak bola Mesir Mohamed Salah yang main di Liverpool. Banyak orang-orang di Liverpool sana masuk Islam gara-gara akhlaknya dia. Ya kan? Itu tadi yang dia tunjukin apa? Akhlaknya Rasulullah. Makanya saya bilang tadi, petunjuknya itu jelas Al-Quran, juklaknya, petunjuknya lebih jelas lagi hadis. Role modelnya Rasulullah, ya kan? Apalagi yang kurang gitulah. Nah, mengajak kepada kebaikan juga tolong dilihat caranya. Jangan sampai niat baik kita tidak sampai karena cara-cara kita yang tidak baik. Atau boleh dibilang cara kita yang agak-agak nggak beres lah gitu, merusak gitu. Hanya ada yang punya janji. Kita berjanji, saya berjanji pada Allah adalah Tuhan kita. Dan saya berjanji Muhammad adalah Rasulullah. Iya. Ya Pak ya, bukti itu, proof tuh, ya. Kalau ikut di agama lain tidak selengkap Islam dengan Al-Qurannya katakanlah gitu. Makanya kita yakini benar bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil gitu.
Kira-kira gitu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tanya, Pak Tato, teman ngerokok, nah itu di dunia. Di surga nggak ada yang ngerokok. Ya, bagaimana Pak? Kita dapat apa sama muslim. Saat kita sholat jenazah, kita kan bersaksi ya. Iya. Baik. Apa itu syafaat? Apa syariat yang gimana? Sepanjang yang saya tahu itu syariat, artinya gini. Nih jenazah yang kita sholatin ini hidupnya bagaimana? Baik kan gitu kan. Ya kan? Itu supaya catatan kehidupan dia endingnya. Kan malaikat kan nyatet terus, Pak. Ya kan? Baik nih. Kenapa? Saksi banyak. Dia orang baik. Maksudnya gitu, Pak. Jadi kan ditanya, kalau Indonesianya nih, apakah jenazah yang di depan ini dalam kehidupan, dalam waktu hidupnya itu adalah orang baik? Baik, saya Rasulullah, saya misalnya gitu kan, dicontohin dulu dari zaman Rasulullah kan gitu. Baik gitu. Supaya apa? Supaya catatan endingnya dia baik gitu. Tapi masalah syafaat tuh ntar Pak, kalau udah di yaumil akhir gitu lah. Gitu. Nah syafaat hak prerogatifnya Allah, tapi bisa dititipkan kemana aja. Teman bisa, bapak ke anak bisa, anak ke bapak bisa, Rasulullah apalagi. Gitulah. Intinya gitu Pak. Iya. Patri, kenapa? Gini, yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu, Rasulullah itu memiliki akhlak mulia, bermuamalat, berinteraksi dengan siapa aja. Pada saat meninggal disolatkan di sini Pak. Yang tinggal kita non muslim kita itu sholat Pak. Itu di bawah sini. Non ya, jadi saya jadi gini Pak, jadi gini, saya tahu masalah yang itu, tetangganya Pak Anies, ya kan? Jadi gini, waktu dia sakaratul maut, saya ada di situ, Pak. Ya, saya ada di situ, lagi menggap-menggap sakaratul maut. Saya sampai bingung Pak, gue mau doain, mau talkinin, jangan, gitu Pak Rahmat. Kenapa? Ya saya gitu. Tapi dia begitu dia melotot gitu aja, gitu kejadiannya. Jadi saya ada Pak di situ Pak. Kalau waktu anaknya tuh manggil saya, Pak ini ayah saya gimana gitu. Sampai pada satu saat keputusannya adalah dia ini Islam mau bukan gitu lah, gitu Pak. Lihat aja KTP-nya terakhir begitu Pak. Nah itu keputusan lihat KTP-nya saya nggak tahu tuh. Akhirnya yang saya tahu dia itu Islam. Jadi orang-orang lama yang ada di sini di DMA nih, dia bilang bersaksi yang ini Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah, ya kayak gitu Pak. KTP-nya aja deh, gitu Islam. Ketika ditanya KTP Islam gitu Pak. Kita waktu itu pada saat itu bingung Pak, serius bingung. Gitu. Orang saya lagi, ya kita kalau ada orang sakratul kan kayaknya talkin la ilaha illallah, aku mau nyebut bagaimana gitu. Ya karena keterbatasan ilmunya saya gitu Pak. Wah ini gimana nih gitu. Iya kan gitu. Dia tuh mau melotot aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan la ilaha illallah segituin Pak. Ya gini aja. Diam aja mingkem mulutnya Pak gitu. Matanya melotot sana sini gitu. Dalam hati saya ini lagi ngeliatin malaikat kali gitu. Saya bergidik juga saat itu ya. Cuman di situ saya dalam hati kecil saya, ya Allah kalau emang dia Islam, tolong matikan secara Islam. Udah gitu aja Pak saya. Tahu bener tahu enggak tuh, saya cuman bingung Pak waktu itu. Ini orang katanya Islam tapi enggak gitu, tapi Islam, nah bingung kan Pak gitu loh. Dari nah itu dia makanya. Jadi gitu. Nah makanya dengan keputusan tadi, ya wah ada KTP-nya Islam udah deh.
Kita daripada ribut apa sih, bawa kemari sholatin, mandiin Pak secara Islam, gitu. Dikuburin di pemakaman Muslim gitu. Namanya Teola Garde. Itu kan kalau orang dengan nama Teola Garde itu berarti Muslim. Tapi dia Muslim. Meninggalnya pun dia lagi ngaji malam Jumat. Masya Allah. Meninggalnya itu kita sholatnya Jumat kan Jumatnya kan sampai Jumat sholatin kan malam malamnya. Itu kalau dibilang Teola Garde orang jadi bingung. Jadi bingung Pak. Namanya gitu. Saya cerita bahwa itu memang orang Islam bukan orang. Oh iya. Makanya iya, kalau nama kadang gitu ya, nama adalah doa tuh gitu Pak ya. Makanya kalau orang non Muslim masuk Muslim ganti nama biasanya. Jangan itu Pak, teman Bapak aja tuh nyangkut di Mekah. Iya kan? Namanya Yohanes. Iya kan? Itu dia. Gitu. Iya. Masya Allah ya, itu kira-kira itu Pak ya. Jadi kita ayo yuk cari teman-teman yang bisa ngajak kita ke akhirat lah katakanlah, dengan masuk ke surga lah, ngajak kita masuk surga gitu. Mangga. Itu gimana? Nah iya. Tetapi kalau mengatakan khoir itu tentu dia harus benar-benar tahu bahwa orang itu orang baik. Ya. Jangan hanya asal mengatakan bahwa dia baik, sedangkan dia aja nggak tahu kehidupan sehari-hari. Iya. Itu nanti kan menjadi pertanggungjawaban. Iya. Pasti. Iya. Padahal orang ini dulu. Iya. Lagi-lagi kita belajar. Ya. Lagi-lagi kita belajar tentang kehati-hatian, ya. Dengan ilmu kita bisa hati-hati. Iya. Jadi setahu saya itu adat ya Pak kalau nggak salah ya. Saya juga belum tahu syariatnya, cuman saya pernah sedikit dikasih tahu oleh teman itu supaya apa gitu loh. Bener nggak nih yang jenazah ini baik selama hidupnya? Baik, saya tahu gitu. Keluarganya ngomong gitu ya udah. Apa kita thinking aja apa? Misalnya sekarang begini, ada orang meninggal, Muslim, kebetulan kita sholat Jumat di suatu tempat gitu kan, kita ikut menyolatkan. Kan kita nggak tahu orang ini bagaimana. Kalau menyolatkan kan fardu kifayah Pak. Artinya kalau menyatakan dia khair, dia tahu nggak hidupnya dia baik apa enggak gitu. Mungkin bisa ditambahin Pak Rohmat sebelum kita tutup. Dibukakan setiap hari yang meninggal itu sholatin di sana. Nggak pernah ada kata-kata khair gitu. Iya. Iya. Nggak tahu itu dari mana juga gitu loh. Kadang kalau kita tahu itu tetangga kita dan kita tahu dia baik ya nggak ada salahnya ngomong. Kalau kita tahu benar-benar ya silakan. Bangga. Ya. Oke, udah jam 6 lewat ya, kita tutup kaji kita. Mudah-mudahan bahasan kita dapat diambil manfaatnya. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.